Terima kasih kepada Bro Voldi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di aula lantai 3. Maupun saya juga menyapa buat Bapak Ibu yang hadir secara online. Sungguh anugerah Tuhan, sungguh kemurahan Tuhan. Jika saat ini kita boleh bersama-sama kembali ada di tempat ini, kita boleh bersama kembali berkumpul dalam persekutuan doa. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita ingin membawa hati kita, membawa diri kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan malam hari ini. Siapa yang rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang hadir yang ada di tempat ini, saya ajak untuk bangkit berdiri. Bawa syukurmu, bawa sukacitamu, biar kita masuk hadirat Tuhan. Kita membawa sukacita kepada Tuhan, karena Dia baik dan Dia sungguh amat baik dalam hidup kita. Bersama-sama angkat pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersukacita di dalam siapa? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Tuhan, Kau yang diberkati Tuhan, katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu? Dalam Tuhan. Amin. Lebih kuat lagi. Bersuka Dalam Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, di pujian yang pertama kita semua diajak untuk bersukacita. Yang hadir di tempat ini meskipun pakai masker, ingat ya, Bro Anselo Senin yang lalu, tapi kelihatan orang yang bersukacita atau orang yang wajahnya masih masa prapaskah. Coba saat ini tengok kanan kiri, kalau kita tidak bisa bersalaman, kepalkan tangan kita saling menyapa satu dengan yang lain, boleh kita lambaikan tangan, kita saling menyapa satu dengan yang lain. Biar malam hari ini ada sukacita Tuhan
memenuhi tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan Bro Voldi malam hari ini, kita masuk dalam satu tema kuasa doa Rosario. Selamat malam Pastor Hilman yang sudah hadir malam hari ini untuk membawakan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah setiap anak-anak yang sudah dipilih Tuhan. Anak-anak pilihan Tuhan tidak selalu hidupnya tanpa masalah. Untuk itu kita mengambil tema tentang kuasa doa, supaya kita bisa semakin bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan mengandalkan Tuhan. Malam hari ini apapun keberadaanmu saat ini, mungkin kanan kirimu tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Bahkan mungkin pasanganmu tidak tahu apa yang menjadi jeritan hatimu. Tetapi Tuhan Yesus, Dia Allah yang Maha Tahu. Saat ini, kalau kita ada di tempat ini dari sekian banyak orang, Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan memanggil kita, Dia ingin menyatakan cintanya bagi kita. Dia ingin berbicara sesuatu bagi kita malam hari ini. Mungkin dalam perjalanan hidupmu saat ini sedang tidak mulus, sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kau sedang menghadapi satu lembah kelam. Tetapi malam hari ini Tuhan mau katakan, aku ada untuk setiap engkau yang aku kasihi. Mari saat ini kita teduhkan hati kita. Kita buka persekutuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau ada atas tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau terlebih dahulu menanti kehadiran kami malam hari ini. Kami ingin menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin menikmati jamahan Engkau malam hari ini Yesus. Engkau mengenal setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tahu jeritan hati kami malam hari ini Tuhan. Satu hal yang kami mau tanamkan dalam hati kami. Engkau pribadi yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang
Biar pujian ini meneguhkan iman kita. Dalam lembah kelam, dalam kerikil-kerikil tajam yang sedang engkau lalui dalam hidupmu saat ini. Tapi percayalah, seperti janjinya, seperti firman-Nya, bahwa Dia Allah yang memberi rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 9 mengatakan bahwa terkadang apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang akan disediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Malam hari ini Tuhan ingin hati kita, Tuhan ingin kita lebih mengasihi Dia lebih lagi. Mari datang kepadanya, nikmati Dia, panggil Dia, berharap kepadanya, dan yakin Dia akan menyatakan kasih dan cintanya lebih lagi bagi kita malam hari ini. Mari buka hatimu. Buka hatimu, Tuhan ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini bukan pengurus yang mengundang, tetapi Tuhan secara pribadi mengundang engkau. Dan Dia akan menyatakan sesuatu bagi engkau semua malam hari ini. Buka hatimu lebar-lebar. Biar Dia berbicara lebih lagi akan isi hatinya. Katakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Percaya kepada namun Tuhan. ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban Hanya hidup kami. Engkaulah jawaban hidupku, Yang tidak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi. Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat ingatmu, katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidup kami, Hanya Tuhan. Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita Itu semua. yang Kau sediakan bagi. Mari angkat kedua tanganmu. Serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat. Tak pernah ku
Karena kasih setiamu Tuhan, Engkau baik, sangat baik. buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mulia dan Tidak ada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau baik dan sangat baik. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih untuk penjagaanmu. Terima kasih untuk perlindunganmu. Engkau dahsyat Engkau Tuhan. sungguh baik-Mu. Kami bersyukur. Biar Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Kata-kata kami terbatas untuk mengungkapkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Syukur buat segala yang boleh Kau berikan bagi hidup kami. Syukur buat segala anugerah-Mu, segala kemurahan-Mu, segala cinta-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah menjadi segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, dan untuk setiap apa yang masih boleh Tuhan izinkan ada dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Mari Tuhan, Roh-Mu sudah ada di tempat ini. Bekerjalah atas tempat ini, memimpin sepenuhnya acara malam hari ini. Biar nama-Mu kami tinggikan, nama-Mu kami muliakan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Kami tahu malam hari ini, jika Tuhan hadir atas tempat ini, sesuatu boleh terjadi atas tempat ini. Setiap yang sakit, boleh Tuhan sembuhkan. Setiap yang putus pengharapan, boleh Tuhan kuatkan. Setiap yang berbeban berat, boleh Tuhan angkat Tuhan. Kami mau serahkan segenap keberadaan diri kami malam hari ini hanya kepadamu Tuhan. Mari Bapa, nama-Mu yang akan kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Biar Engkau bertahta di atas segala pujian kami malam hari ini. Segala doa syukur, pujian, hormat tertinggi bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, mari kita puji Tuhan. Kita katakan, badai kehidupan boleh ada dalam hidup kita, tetapi tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Tangan Tuhan akan selalu menggenggam hidup kita. Amin. Amin. Bersama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau anak-anak yang dikasihi Tuhan, meskipun badai hidup ada dalam hidupmu, tapi percaya Tuhan akan selalu memegang tanganmu dan memberi kemenangan bagi orang-orang yang dikasihinya. Panggil dia, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau
Tuhan. Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita merayakan apa? Hari kemerdekaan kita. Bangsa kita sudah merdeka. Bukan hanya bangsa kita, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Coba tengok kanan kiri lagi, berikan tos boleh. Katakan engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Engkau adalah umat pemenang. Amin. Mari kita angkat pujian. Bersama-sama kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan sudah memberi kemenangan atas hidup kita, segala musuh akan takluk di hadapan kita. Amin. Bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengan imanmu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak Jika kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dengarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. mari umat Tuhan. Karena kematiannya Dia memberikan kemenangan bagi hidup kita. Tidak perlu takut, karena kemenangan yang Tuhan berikan. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jika Tuhan di pihak Jika kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. kita bersaut-sautan, amin. Kita akan katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Dengan lantang, dengan keras kita katakan, ikuti saya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
Tuhan, kitalah umat pemenang, amin. Amin. Jika Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita untuk memberi kemenangan bagi kita semua. Mari saat ini kita teduhkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap kemenangan yang boleh Kau berikan dalam hidup kami. Setiap kuasa kemenangan yang membuat kami mampu untuk menjalani seluruh hidup ini bersama dengan Kau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau bertata di atas setiap pujian kami malam hari ini. Kau teguhkan iman kami kembali malam hari ini. Kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang kuasa dan karyanya masih kami rasakan hingga saat ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang juga mendengar setiap doa-doa kami. Doa yang selalu kami naikkan Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Engkau. Mungkin seringkali, seperti malam hari ini, sepertinya Tuhan belum menjawab setiap doa-doa kita. Tapi satu hal, firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 11 mengatakan bahwa Dia Allah yang akan memberi yang terbaik bagi kita. Dia Allah yang tidak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Dia Allah yang akan memberi tepat pada waktunya. Dia Allah yang akan memberi sesuai dengan kehendak-Nya. Seringkali kita terlalu memaksakan kepada kehendak Tuhan. Tapi biar malam hari ini kita mau belajar seperti Maria. Biar segalanya terjadi seturut daripada kehendak Tuhan. Mari teduh terus di hadapan Tuhan. Dia Allah yang ada di hadapan kita. Begitu dekat dengan kita. Dia ingin memeluk hidup kita. Dia ingin menyatakan cinta dan kasih-Nya kepada kita lebih lagi. Imani, jika Tuhan belum menjawab setiap doa kita, karena Dia terlalu mencintai kita, Dia akan memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Angkat pujian ini lebih lagi menjadi doa kita kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri
tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Mari kita bangkit berdiri. semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Dengan imanmu semua. katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Mari angkat kedua semua. tanganmu dengan imanmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Umat lebih lagi katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan segenap hatimu, angkat hatimu katakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Lagi semua. Yesus mendengar lebih dari
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh menikmati anugerah. Kami boleh menikmati hadirat Engkau malam hari ini. Dan Engkau yang sudah menyapa setiap kami malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, tiba bagian kami akan duduk diam. Kami ingin mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Berbicaralah Tuhan, biar saat ini melalui anak-Mu, melalui hamba-Mu, Romo Hilman, yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan persiapkan. Malam hari ini Tuhan berkata-katalah melalui anak-Mu ini. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Biar iman kami boleh Kau teguhkan. Terima kasih Bapa, kami siap akan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah atas setiap kami semua malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali malam ini diundang oleh PD Paulus untuk berbicara mengenai kuasa dari doa Rosario. Kita tahu bahwa tanggal 22 Agustus ini Gereja Katolik, bukan karena kebetulan, hari ini kita memperingati apa? Oke, apa? Santa Perawan Maria diangkat menjadi ratu, ya, menjadi ratu di surga. Kalau kita lihat doa Rosario itu peristiwa keberapa? Peristiwa keberapa? Hari ini tepat sekali, tanggal 22 Agustus. Santa Perawan Maria diangkat sebagai ratu di surga. Kalau kita lihat doa Rosario, peristiwa mulia yang ke-5. Yang keempat apa? Bunda Maria diangkat ke surga, baru dimahkotai di surga. Nah, tema yang akan disodorkan hari ini adalah misteri daya ilahi dalam doa Rosario. Ya, mengapa saya katakan ini misteri? Ya, bukan misterius, misteri. Misteri adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, tetapi ketika dijalankan dengan tulus, itu kita rasakan kekuatan Tuhan. Daya ilahi. Misteri daya ilahi dalam doa Rosario. Nah, tentang Rosario. Nah, jadi saya di sini akan berbicara mengenai sejarah. Sejarah ini harus kita tahu supaya ketika kita berdoa Rosario, kita memahami betul bahwa ini menjadi kekuatan doa kita. Maka saya bicara sejarah, ya. Sejarah mulai dari kapan? Ternyata dimulai dari sejarahnya mulai dari abad keempat. Nah, ini ya, abad keempat. Abad keempat, zaman gereja awal menggunakan manik-manik sebagai alat bantu doa. Para rahib, nah ini ya, kita tahu bahwa banyak sekali para pastor, para rahib. Nah, para rahib itu pendoa. Jadi dimulai Rosario ini dari para pendoa, rahib. Seperti kalau di Bandung ini Lembang lah ya, Suster Karmel itu juga disebut dengan rahib ya, para rahib. Nah, para rahib menggunakan batu kecil untuk menghidupkan. Nah, abad ke-8 mendoakan sesama rahib yang sudah wafat, yaitu pada saat mendaraskan mazmur. Jadi setelah itu ya, mulai dari 150 mazmur para rahib. Mendoakan apa? Mendoakan rahib yang sudah wafat. Mulai awalnya ya. Lalu setelah itu membaginya menjadi 150 mazmur atau membaginya menjadi kelompok 50 mazmur. Sejak itu disepakati
para imam mendoakan jiwa sesama biarawan dengan mempersembahkan misa dan mendaraskan kitab Mazmur yang berjumlah 50 Mazmur. Itu awalnya. Nah, kita terus lagi ke selanjutnya. Nah, abad ke-12. Nah, abad ke-11 ke-12 kita tahu digunakan batu bahan lain yang dirangkai menjadi satu dengan untaian tali agar dapat menghitung jumlah doa yang mereka daraskan. Dan pertengahan abad ke-12 mulai timbul devosi. Jadi gereja Katolik kita itu mempunyai iman bertumbuh, pertama tentu dari kitab suci. Setelah dari kitab suci, iman kita tumbuh juga dari ajaran-ajaran gereja, Bapak gereja, dan devosi. Jadi rosario ini adalah devosi. Ya. Hanya diakui oleh orang-orang Katolik. Di sini katakan mulai timbul devosi yang memakai manik-manik untuk mendaraskan doa Salam Maria sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Dari perjalanan abad keempat oleh para rahib dan sebagainya, ternyata manik-manik ini juga mempunyai kekuatan kalau diimani. Bapak Ibu sudah punya banyak rosario ya, tapi percuma kalau banyak rosario tidak diimani. Cukup satu yang kita pakai. Ya, dan nanti kalau kita meninggal, inilah yang kita bawa di dalam peti kita. Yang kita pakai. Ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak pernah doa rosario, tapi tetap aja pakai rosario, keluarganya memakaikan. Tapi yang paling bagus adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, inilah yang kita pakai, ini kita simpan di tangan kita. Mempunyai daya kekuatan ilahi walaupun sederhana seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan devosi. Ya. Devosi sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Doa Salam Maria diucapkan sebanyak 150 kali atau 50 kali meniru para rahib yang mendaraskan 150 ataupun 50 Mazmur. Jadi kalau dari Mazmur itu kan 150 itu kan panjang sekali, banyak sekali. Maka dipersingkat dengan kata doa Salam Maria tapi dia mengimani. Dulu itu para rahib sehari mendoakannya 150. Jadi panjang dulu tuh ya, panjang sekali 150 manik-manik sama dengan Mazmur. Salam Maria terus. Dan dibagi menjadi 3, yaitu peristiwa apa aja pada saat itu? Peristiwa gembira, peristiwa mulia, peristiwa sedih. Itu sehari 150. Tapi dalam perjalanan dikatakan di sini, nah mengapa doa harusnya menjadi favorit di sini ya? Nah, doa yang sederhana. Doa itu asal kita mengimani ya. Kalau kita mengimani, aku percaya dan sebagainya, doa sederhana, aku percaya kemuliaan Bapa kami dan Salam Maria, ini sudah sangat cukup membantu iman kita. Kalau kita imani. Dan saya terus terang sudah bertahun-tahun berdoa setiap hari pasti doa rosario. Setiap hari saya pasti doa rosario. Dan saya merasakan betul. Makanya ketika ada umat yang menanyakan, Pastor tolong doakan, pasti saya doakan. Karena saya pasti setiap hari doa rosario. Sekurang-kurangnya saya mendoakan umat itu mengenai orang itu doanya terkabulkan tidaknya itu urusan dari Tuhan. Ya, tetapi saya mengimani lewat doa rosario ini ketika umat meminta, saya akan doa setiap hari lewat doa rosario ini. Nah, doa yang sederhana, aku percaya kemuliaan Bapa kami dan sebagainya. Nah, mendalam maknanya permenungan peristiwa hidup Yesus Kristus, kalau kita ikutin rangkaian setiap hari ya, peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan tahun 2001 Paus Yohanes Paulus II membuat peristiwa terang. 2001 ya, itu peristiwa terang ya. Tapi sebelumnya hanya 150 Mazmur dengan peristiwa gembira, mulia dan sedih. Terang terakhir. Nah, permenungan peristiwa hidup Yesus Kristus. Jadi kalau kita doa rosario ya, doa rosario itu sebetulnya kita menyatukan diri kita dengan peristiwa Yesus. Peristiwa gembira yang pertama misalnya ya, peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Pertama kali Yesus datang ke dunia lewat rahim Bunda Maria. Setelah itu peristiwanya kemudian apa? Maria mengunjungi Elizabeth. Kitab suci ada semua. Jadi kalau kita doa rosario, direnungkan kata-kata itu. Peristiwanya, menyatukan peristiwanya. Yang ketiga, Yesus dilahirkan. Yang keempat, Yesus
dipersembahkan dulu di bait Allah, baru diketemukan di bait Allah. Bapak Ibu tidak usah membaca di puji syukur, sebetulnya kalau lihat rangkaian ini sangat mudah sekali. Karena memang betul-betul bercerita tentang Yesus Kristus. Ketika Yesus, malaikat Gabriel datang, coba kita ulangi lagi supaya hafal ya. Pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Terus, Maria mengunjungi Elizabeth. Terus, setelah mengunjungi Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Setelah Yesus dilahirkan, Yesus dipersembahkan. Setelah itu, Yesus ditemukan. Rangkaian peristiwa, ya itu ya. Yesus dipersembahkan usia berapa? 8. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kalau Yesus diketemukan di bait Allah usia 12 tahun. Dipersembahkan usia 8 hari. Ketika disunat itu 8 hari. Tidak apa-apa orang-orang karismatik nggak tahu, tapi hari ini harus tahu ya. Jadi saya senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk bercerita masalah ini. Kalau sudah ini yang datang ini kalau nggak tahu kacida pisan itu ya. Nah oke. Setelah itu peristiwa sedih. Nah sama peristiwa sedih juga rangkaian cerita. Kita tidak usah baca dari puji syukur sebetulnya udah hafal. Peristiwa sedih. Peristiwa Kamis Putih, Yesus terjadi apa? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu peristiwa Kamis Putih. Setelah itu hari Jumatnya Yesus didera dulu. Ya. Hari Jumat. Jam berapa didera? Jam 3 mau mati atuh. Jam berapa didera Pilatus? Yesus didera jam berapa? Ya belum. Didera di Pilatus, kira-kira jam, ya sebelum jam 9 lah ya. Nah, didera. Setelah itu didera di mahkotai duri. Itu rangkaian kitab suci. Didera di rumah Pilatus sebelum jam 9. Lalu setelah itu di mahkotai duri. Baru yang keempat, Yesus memanggul. Jam berapa? Jam 9. Memanggul, habis memanggul salib, baru Yesus wafat di kayu salib. Rangkaian ini tuh. Peristiwa hidup Yesus Kristus, peristiwa sedih. Cik ulangi lagi. Nanti kalau saya tanya yang ini awas loh ya kalau nggak tahu. Harus karena ini betul-betul saya katakan mempunyai daya kekuatan hebat. Saya berani sharing karena saya mengalami. Nah, maka dari ini saya ingin mencoba mengenal Yesus lewat doa Rosario sebetulnya. Mari, yang pertama peristiwa sedih. Berdoa di Taman Getsemani. Ya, mengalami suatu terus setelah itu baru Yesus didera. Oke, setelah Yesus didera di mahkotai duri. Mahkotai duri memanggul salib. Setelah itu hafal bagus. Nah, itu baru peristiwa gembira, rangkaiannya sudah jelas. Peristiwa sedih, rangkaiannya sudah jelas. Satu lagi sebelum peristiwa terang, peristiwa mulia. Peristiwa mulia, menungan peristiwa hidup Yesus Kristus sejak ia mengambil rupa manusia dalam rahim Bunda Maria pada peristiwa gembira, karya-karyanya sampai sengsara, wafat dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Nah, peristiwa mulia Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, oke, ini orang-orang karismatik pasti tahu nih. Roh Kudus turun atas para rasul. Peristiwa mulia yang ketiga. Setelah Roh Kudus turun para rasul, baru Bunda Maria diangkat ke surga oleh putranya sendiri. Kalau kita pergi ke Yerusalem, itu ada namanya gereja Dormit. Bunda Maria tertidur dan menurut tradisi, dan Yesus sendiri yang mengangkat seluruh tubuhnya Bunda Maria ke surga. Setelah itu baru peristiwa tanggal 22 Agustus ini Bunda Maria dimahkotai di surga. Coba sekali lagi ya. Biar aja saya tes. Supaya memahami dan ini betul saya katakan. Orang Katolik harus percaya dengan ini dan ini mempunyai daya kekuatan yang hebat. Rosario ini. Sederhana. Peristiwa mulia yang ketiga. Peristiwa mulia yang pertama. Yesus bangkit, setelah bangkit, naik ke surga. Setelah naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah itu,
Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria dimahkotai di surga. Itu dulu aja yang disebut dengan 150 Mazmur dan oleh para rahib menjadi 150 Salam Maria dan dibagi menjadi 3 ini, ya. Oke. Nah, saya mengatakan besar kuasanya. Mengutip sabda Allah dalam kitab suci Lukas 1:28 dan melibatkan pengantaraan doa Bunda Maria. Nah, menghayati misteri keselamatan dengan merenungkan peristiwa hidup Yesus, peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia. Nanti peristiwa terang akan saya bahas 2001 tadi nanti ya, terakhir. Nah, doa yang membuahkan damai dan kasih. Saya yakin ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdoa rosario ini akan banyak keutamaan-keutamaan Bunda Maria tanpa disadari masuk di dalam diri kita. Keutamaan-keutamaan Bunda Maria itu ratusan. Tapi bagi saya, keutamaan Bunda Maria itu yang saya alami adalah pengalaman kerendahan hati. Masuk ya di dalam diri kita. Pengalaman apa lagi dari Bunda Maria? Pengalaman dari Bunda Maria selain kerendahan hati adalah mudah berpikir positif Bunda Maria itu. Dalam peristiwa yang paling sulit pun Bunda Maria tetap berpikir positif. Dan selalu mensyukuri setiap langkah-langkah dan percaya kepada rencana Tuhan. Banyak sekali keutamaan Bunda Maria. Bunda Maria yang sabar, Bunda Maria yang bersih hatinya dan sebagainya. Bapak Ibu saya percaya ya kalau ibu-ibu ya atau bapak-bapak mempunyai anak gadis ya. Kan sekarang ini pergaulan itu kadang-kadang tidak bagus kalau orang pacaran kadang-kadang tidak sehat. Kita minta pada Bunda Maria untuk kita doa rosario untuk anak-anak gadis kita. Ketika mereka pacaran berbuat yang tidak pantas akan ditolong oleh Bunda Maria dengan caranya. Kalau orang tuanya rajin doa rosario. Bunda Maria punya cara. Dan bukan hanya untuk anak gadis kita saja, mungkin juga untuk diri kita yang seringkali berpikir negatif, kita kurang sabar dan sebagainya. Ketika kita rajin, nah ini mempunyai daya kekuatan ilahi yang hebat, keutamaan-keutamaan Bunda Maria itu masuk di dalam diri kita kalau kita rajin. Saya mau bercerita masalah sejarah supaya sebetulnya Bapak Ibu ketika tahu sejarahnya maka akan rajin doa rosario ini. Nah, ya. Nah, merupakan doa keluarga dan gereja sederhana. Ya. Dari 30 paroki di Keuskupan Bandung yang paling berhasil berdoa rosario bersama-sama keluarga itu hanya 1 paroki yang berhasil yaitu paroki Cigugur. Biasa mereka keluarga itu kumpul berdoa rosario anak-anak dengan orang tuanya. Maka di sana Legio Maria paling banyak di sana. Ya mudah-mudahan ya kita sekarang ini sudah susah sekali ya berdoa bersama keluarga doa rosario. Minimal lah dicoba sebulan sekali. Minimal. Tapi kalau di Cigugur itu mereka memang rajin keluarga-keluarga berdoa rosario dan punya dampak yang bagus untuk iman mereka. Sekarang kita sudah kehilangan doa bersama keluarga ini. Sudah kehilangan, sibuk masing-masing. Tapi bersyukur di Keuskupan Bandung ini ada 1 paroki yang sekurang-kurangnya setiap hari Jumat, ya Jumat malam sekurang-kurangnya mereka doa rosario. Dan anak-anaknya rajin untuk ikut Legio Maria. Karena pengalaman ini. Sederhana sebetulnya, tapi ini sebetulnya punya daya kekuatan yang sangat hebat. Nah, ini ya. Keluarga yang mendoakan doa rosario akan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus dan karenanya persatuan kasih mereka diteguhkan dan diperbaharui. Bapak Ibu percaya ketika hari ini relasi kita dengan anak kita tidak bagus, ketika relasi kita dengan suami kita nggak bagus, dengan istri kita, dengan tetangga kita, atau dengan pelayanan kita, teman pelayan kita nggak bagus, coba doa rosario. Minta kepada Bunda Maria. Bunda Maria pengantara akan membantu dengan caranya. Pengalaman saya paling menyata bahwa Bunda Maria hidup, sudah berkali-kali saya bercerita. Ya. Tidak akan saya ceritakan pada hari ini, tetapi saya singkat saja. Saya mengalami pengalaman Bunda Maria itu hidup, benar-benar hidup ketika saya di Tasikmalaya. Panjang kalau diceritakan, tidak akan cukup dengan ini, tapi bahwa saya mengatakan Bunda Maria itu hidup, Bunda Maria itu ada, Bunda Maria membantu panggilan saya. Sampai saat ini dan saya percaya. Dan saya imani, maka dari itu saya selalu tiap hari doa rosario. Dulu saya doa rosario itu kadang-kadang suka malam,
sore gitu ya. Tapi sekarang ini saya berusaha doa rosario itu akhirnya terbiasa ya. Jam 3 pagi saya doa rosario. Dibangunkan oleh Tuhan sendiri, setengah jam doa rosario, setelah itu saya bisa tidur lagi sampai dengan jam 5. Tapi pagi-pagi itu berdoa rosario itu nyamannya minta ampun. Bapak Ibu bebas ya mencari waktu yang paling nyaman. Kalau tidak ada yang nyaman waktunya itu namanya kacida. Dikasih waktu 24 jam gak ada yang nyaman. Ampun ya. Dikasih waktu 24 jam pasti harus ada doa yang nyaman. Yang bagi kita, cari doa yang nyaman. Ini saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Bapak Ibu silahkan mencari sendiri ya, kapan. Nah, dikatakan di sini, dan karenanya persatuan kasih mereka diteguhkan dan diperbaharui. Nah, sekarang saya mau bercerita bahwa doa rosario itu sebagai devosi, tapi sebetulnya bukan hanya devosi, ini real ada dalam kitab suci. Nah, ini maka sekarang saya ini dasar kitab suci doa rosario. Ada di sini. Nanti Bapak Ibu saya bagikan PowerPoint ini supaya nanti bisa dilihat lagi. Ini di WA juga bisa ya. Jadi PowerPoint ini bisa dibaca di WA juga. Ya. Nah, kan kalau kita doa rosario kan ada 50 manik-manik salam Maria. Salam Maria penuh rahmat. Itu adanya di mana? Itu ada di dalam Lukas bab 1 ayat 28. Salam Maria penuh rahmat. Saya tidak membahas panjang lebar, dengan ini nanti harusnya ada season yang kedua ya. Tapi ini saya tidak panjang. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dalam peristiwa apa? Peristiwa apa yang tadi? Gembira yang pertama. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya. Salam Maria penuh rahmat, ada dalam Injil Lukas. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Itu ada dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Mari kita baca bersama-sama. Yang mengatakan ini siapa? Elizabeth, oke ya. Yang mengatakan ini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku, ketika suara salammu terdengar dari telingaku, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan. Bunda Maria ada kandungan Yesus, Elizabeth ada kandungan Yohanes Pembaptis, mereka bertemu girang, gembira di dalam rahim. Nah, ini terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Ada dalam Injil Lukas. Nah, Santa Maria Bunda Allah. Nah, ini ya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya. Doakanlah kami. Dari Yakobus bab 5 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Nah, makanya saya katakan rosario ini mempunyai kuasa doa yang sangat hebat. Dari Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apalagi doa-doa seperti ini ada doa bersama, ada doa-doa secara pribadi. Ini besar sekali asal kita imani. Sangat sederhana sekali tetapi mempunyai dampak yang sangat hebat. Dasar tradisi doa rosario. Nah, tadinya kan ada dasar tradisi ya. Nah, jadi kita iman bertumbuh dari kitab suci, dari ajaran gereja, dari devosi. Nah, nanti saya akan membahas dari ajaran gereja. Nah, gereja awal memohon perlindungan doa Bunda Maria dalam doa Subtuum Praesidum abad ketiga. Di bawah belas kasihanmu kami berlindung, oh Bunda Tuhan. Jangan menolak permohonan kami dalam kesesakan, tetapi bebaskanlah kami dari mara bahaya. Oh engkau yang suci dan terberkati. Di abad ketiga sudah ada kata-kata ini. Percaya akan perantaraan doa-doa kita lewat Bunda Maria. Nah sekarang lari Bapak Gereja, kan tadi yang saya katakan ya, orang Katolik bertumbuh lewat 3 hal. Lewat apa yang pertama? Yang pertama lewat kitab suci. Jadi kalau orang Kristen itu hanya lewat sola scriptura, hanya kitab suci.
Kalau di gereja Katolik ada 3 kita bertumbuh. Yang kedua lewat ajaran-ajaran gereja, dogma-dogma. Kalau ada surat gembala, itu dari uskup, dari paus, itu namanya ajaran-ajaran gereja. Dan yang ketiga dari devosi. Nah, ini Bunda Maria pun ada dogma-dogmanya, ada ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja. Yang pertama adalah Santo Agustinus, yang hidup tahun 354 sampai 430. Bunda Maria adalah ibu rohani bagi umat beriman. Kita tahu Santo Agustinus, yang kita tahu ya anaknya Santa Monica, yang hidupnya kacau, bejat minta ampun. Tetapi berkat doa dari Santa Monica, Santo Agustinus menjadi seorang uskup dan dia mengalami. Dalam kehidupannya sebagai seorang uskup, dia mengatakan di sini, Bunda Maria adalah ibu rohani bagi umat beriman. Dan itu kita imani. Lalu selain Santo Agustinus lagi, dari bapak-bapak gereja, Santo Germanus tahun 634 sampai 740. Dia mengatakan, tak seorang pun menerima rahmat oleh belas kasih, kecuali melalui engkau yang layak mengandung Tuhan sendiri di rahimmu. Lalu selain Agustinus dan Germanus, ada lagi Santo Andreas dari Kreta yang tahun 740. Maria sebagai mediatrik. Mediatrik artinya pengantara bagi hukum Tuhan dan rahmat. Dan yang keempat, saya mau mengatakan bahwa ini menjadi kekuatan kita karena bapak-bapak gereja aja, tokoh-tokoh santo-santa berbuat dengan doa seperti ini. Yang keempat yang diyakinkan oleh Theoteknus dari Livias tahun 550. Diangkat ke surga, Maria tetap menjadi tempat perlindungan bagi umat manusia, menjadi pendoa syafaat bagi kita di hadapan putranya dan Allah Bapa. Itu dari para gembala, dari para. Nah, sekarang ini wajah siapa? Paus ya, paus siapa? Paus siapa ini? Umat Katolik, Santo Paulus. Ini paus siapa? Oke, syukurlah. Harus bisa membedakan antara Paus Yohanes Paulus kedua wajahnya, lalu setelah Paus Yohanes kedua, paus siapa? Kalau wajah Romo Danang bisa berubah dengan Romo Tri, dengan Romo Hilman, beda-beda kan ya? Tahu kan? Nah, paus juga harus tahu. Ini paus siapa? Fransiskus yang memimpin kita sekarang. Sebelumnya paus? Tahu wajahnya Benediktus? Dari mana? Oke, kalau paus sekarang Fransiskus dari? Oke, terus yang sebelumnya lagi dari paus Polandia. Nah, paus Polandia ini yang membuat peristiwa terang. Dia mengalami betul perlindungan dari Bunda Maria. Nanti ya saya bacakan. Ini paus Fransiskus. Paus Paulus ke-6 mengatakan di sini dalam surat ekshortasi apostolik. Jadi ada namanya surat-surat gembala dan dogma-dogma. Nah ini ya. Dikatakan di sini tanpa kontemplasi akan peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Dan saya katakan peristiwa-peristiwa itu sudah saya sampaikan tadi. Tanpa kontemplasi peristiwa-peristiwa hidup Yesus, doa rosario adalah sebuah tubuh tanpa jiwa. Jadi kalau kita berdoa rosario itu harus ada jiwanya mengimani. Bukan salam Maria, bukan. Sabar. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Tong buru-buru, diimani. Maka minimal itu 30 menit. Kalau doa rosario 10 menit, itu pasti terberes. Aduh, keterlaluan. Yang normal itu 30 menit. Yakin. Ya, kalau kurang dari situ berarti caranya salah itu pasti. Dikatakan oleh Paus ke-6, ya, pendarasan doa rosario mensyaratkan ritme yang hening dan tahapan yang hidup untuk membantu orang merenungkan misteri-misteri kehidupan Tuhan sebagaimana dilihat oleh Maria yang terdekat dengannya. Jadi kalau misalnya peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Hening. Kita bayangkan, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Ya, peristiwa mulia yang pertama misalnya, apa dan sebagainya. Hening sebentar ya. Dimasukkan ke dalam hati peristiwa-peristiwa itu. Paulus ke-6 sudah mengalami itu. Ya. Pendarasan doa rosario mensyaratkan ritme yang hening dan tahapan yang hidup untuk membantu orang menemukan misteri-misteri kehidupan Tuhan. Dan ternyata di situ kita menemukan sesuatu yang sangat hebat.
di dalam pengalaman doa rosario itu. Doa rosario itu menyatukan peristiwa kita dengan Yesus sendiri bersama dengan Bunda Maria. Jadi kalau doa rosario itu bukan ke Bunda Maria, bukan. Ya. Doa rosario itu semakin mengenal pribadi Yesus bersama dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu perantara. Ya. Kalau Bunda Maria itu tidak melahirkan Yesus, Bunda Maria tidak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya Bunda Maria itu. Sebagai wanita yang biasa. Tapi dipercaya karena melahirkan Yesus, maka dia diangkat lebih tinggi. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Yesus. Jadi rosario ini adalah mengenal pribadi Yesus lewat bersama dengan Bunda Maria. Itu yang salah pengertian dengan orang-orang dari agama lain. Disangkanya orang Katolik itu devosinya bahwa Bunda Maria itu nomor 1, bukan. Tetap ajaran kita Yesus nomor 1. Lewat doa rosario ini saya katakan kita semakin mengenal pribadi Yesus untuk bersama dengan Bunda Maria, dibantu oleh Bunda Maria. Nah ini dari Paus ke-6. Nah ini wajahnya Paus Yohanes kedua. Makanya gedung BSA itu namanya ini, ya gedung BSA atau BSA apa? Namanya BSA tuh bukan BCA ya, BCA aja ini mikirnya BSA. Apa namanya singkatan apa BSA? Oh istilah asing. Untung tahu ya, kalau nggak Kacida. Nah BSA tuh auditoriumnya, aulanya namanya ini ya Paus Yohanes kedua. Karena di dalam altar itu ada reliki darah Paus Yohanes Paulus kedua. Bapak Uskup mendapatkan darah reliki itu, maka dicium altarnya itu ada darahnya. Nah inilah beliau yang mempunyai devosi kuat kepada Bunda Maria dan karena pengaruh dari Roh Kudus bersama dengan Bunda Maria dia mencetuskan peristiwa terang. Nanti saya jelaskan peristiwa terang itu apa dan itu ide brilian, ide rohani dari Paus Yohanes Paulus kedua. Dan kita bersyukur semenjak kita hidup kita kenal beliau, bahkan adalah salah satu santo yang kita lihat orangnya dan sekarang diangkat menjadi santo. Biasanya kalau jadi santo itu udah berpuluh-puluh tahun baru diangkat, udah meninggal ya biasanya. Tapi salah satu yang menjadi santo kita masih hidup adalah Paus Yohanes Paulus kedua ini. Dan kalau wanita siapa? Nah, Bunda Teresa. Kita tahu karya-karyanya dan dia diangkat menjadi santa. Nah ini namanya ajaran gereja. Rosarium Virginis Mariae dalam surat apostolik gitu ajaran gereja ya. Jadi biasa kalau orang-orang karismatik juga harus tahu ya, ada namanya surat apostolik yang disingkat oleh RVM ya. 8 doa rosario dikatakan doa rosario ialah sebuah jalan yang asli untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Saya senang sekali dengan ini ya. Surat apostolik dari Paus Yohanes Paulus kedua ini dimasukkan dalam hati kita, diyakinkan bahwa dia mengatakan doa rosario sebuah jalan yang asli untuk bertumbuh di dalam kekudusan, membantu kita di dalam kekudusan. Dan itu kita bisa ya. Kan kita juga bersama ya, kita ikut PD, Ekaristi, tujuannya apa? Kita ini belum kudus, tapi ingin menuju ke kudusan. Dengan cara salah satunya lewat doa rosario. Tentu menuju kekudusan banyak cara, Ekaristi, persekutuan doa karismatik bisa menuju kekudusan, banyak cara menuju kekudusan. Salah satunya Paus mengalami rosario ini menuju jalan ke kudusan. Bahkan dalam RVM 16 dikatakan oleh Paus Yohanes kedua, dalam doa rosario kita memohon bersama Maria, sang tempat kediaman Roh Kudus di hadapan Allah Bapa dan Putra. Bunda Maria berdoa bersama kita dan untuk kita. Maka sayang sekali kalau orang-orang karismatik yang percaya akan Roh Kudus, ya, mengalami pengalaman Roh Kudus, tidak dekat dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu seorang ibu yang pertama kali mengalami pengalaman Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Bunda Maria, sayang sekali kesempatan itu. Maka kelompok-kelompok karismatik ini untuk semakin berkembang dalam Roh Kudus, belajarlah dari Bunda Maria. Engkau akan dikandung oleh Roh Kudus. Berapa lama dikandungnya? 9 bulan lebih berapa hari? Nah itu ya, pengalaman Roh Kudus. Bunda Maria mengalami.
Karena Bunda Maria mengalami pengalaman Roh Kudus, maka dia juga membantu murid-murid untuk tinggal sebelum Roh Kudus turun para rasul, ya. Maka ada namanya novena 9 hari berturut-turut itu Bunda Maria sudah pengalaman Roh Kudus mengumpulkan para murid di situ supaya apa? Pengalaman-pengalaman bersama dengan anaknya, Yesus dan sebagainya diolah bersama di situ dengan Bunda Maria. Ketika malam itu mereka turunnya Roh Kudus atas para rasul, tapi juga di situ Bunda Maria hadir menemani karena sudah punya pengalaman Roh Kudus. Roh Kudus yang diterima oleh Bunda Maria di dalam kandungan, Roh Kudus yang diterima oleh para rasul adalah Roh Kudus yang sama yang kita imani. Roh Kudus yang sama. Dan seharusnya kita persekutuan doa sangat dekat dengan Bunda Maria karena Bunda Maria mengenal pribadi yang satu ini. Nah ini Paulus mengatakan ini ya. Dalam doa Rosario kita memohon bersama Maria, sang tempat kediaman Roh Kudus di hadapan Allah Bapa dan Putra. Bunda Maria berdoa bersama kita dan untuk kita. Nah, lalu juga ada dalam Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik, ya kalau disingkat KGK, doa Rosario yang merupakan ringkasan Injil. Itu dalam Katekismus ya, sudah diakui. KG, doa Kristen terutama berusaha untuk bermeditasi tentang misteri Kristus, contohnya dalam pembacaan kitab suci, Lectio Divina, dan doa Rosario. Ada di Katekismus Gereja Katolik. Nah ini terakhir sedikit lagi. Nah, saya mau mengatakan dalam Rosarium Virginis Maria yang tadi katakan Paus, Rosario, dalam terang misteri cahaya. Nah, dalam buku inilah Paus Yohanes Paulus II membuat tentang peristiwa terang. Kalau Bapak Ibu membaca bisa pesan ke obor ya di buku ini ya. Rosarium itu namanya Seri Dokumen Gereja nomor 63 itu ya. Rosario Peran Maria. Nah, Sri Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Rosarium ini Peran Maria dan tanggal 16 Oktober 2001 mulai munculkan peristiwa terang. Nah, oke, peristiwa terang. Tadi peristiwa gembira sudah hafal. Nanti saya tanya kalau ketemu sama orang karismatik, peristiwa gembira naon? Hiji naon, 2 naon, 3 naon, 4 naon, 5 naon, tahu ya. Peristiwa sedih, tahu. Peristiwa terang. Peristiwa terang yang pertama apa? Oke, yang tidak ada dalam peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Ini kecerdasan dari Paus Yohanes Paulus II betapa dia mempunyai hidup rohani yang hebat. Pertama adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Usia berapa? 30 tahun itu Yesus mulai berkarya di situ. Bersama-sama dengan manusia. Yesus tidak perlu dibaptis sebetulnya. Nggak perlu dibaptis. Nggak perlu dibaptis. Dan di situ ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan yang terjadi apa? Burung merpati. Inilah anakku yang terkasih. Ya. Maka mengingatkan kembali kepada baptisan kita sebetulnya. Peristiwa itu. Bahwa kita juga diangkat menjadi putra putri Allah. Itu yang pertama. Peristiwa terang yang pertama. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang kedua. Nah ini nih. Oke. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Apa yang terjadi? Air berubah menjadi anggur. Kecerdikan Paus Yohanes Paulus II. Setelah Yesus dibaptis, dia mengalami mukjizat yang pertama, air berubah menjadi anggur. Jadi orang-orang yang sudah dinikahkan di Kana harus tahu, itu peristiwa terang yang kedua. Ya, terjadi itu ya. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Yang katilu. Hah? Oke itu, Bu Susi itu hebat itu. Aduh, dia tuh murid saya benar Bu Susi itu. Saya mau dengerin Bu Susi aja. Yesus menyatakan dirinya, mewartakan apa? Kerajaan Allah dan mewartakan pertobatan. Mewartakan kerajaan Allah dan mewartakan juga pertobatan. Yang ketiga, ya, bahwa supaya orang mewartakan dan juga mengalami pertobatan. Yang keempat, idenya. Nah, apa? Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan yang terakhir, puncak gereja Katolik, yaitu Yesus menetapkan Ekaristi. Yang menetapkan Ekaristi siapa? Yesus, jelas. Yang menetapkan Ekaristi siapa? Yesus.
Jadi kalau orang Katolik tidak ekaristi itu keterlaluan. Yang menetapkan itu Yesus, ekaristi. Coba ulang lagi dari sini, peristiwa terang supaya hafal. 1, peristiwa terang. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Yang 3, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan mewartakan juga pertobatan. Yang keempat, menampakkan kemuliaannya. Yang kelima, terima kasih kepada orang-orang karismatik, hafal semua peristiwa sedih, gembira, mulia, dan terang. Dijalankan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pengalaman Roh Kudus, Bunda Maria dia mengalami pengalaman Roh Kudus. Paus di sini ya. 16 Oktober. Oke, nah, rangkaian misteri Rosario Lama dulu 15 misteri dalam 3 rangkaian, peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Nah, ada penambahan 1 misteri, yaitu misteri cahaya atau terang. 20 misteri dalam 4 rangkaian. 20 misteri ini, kalau saya ajarkan pada Legio Maria, saya seni yang kedua. Saya jelaskan semuanya 20 misteri itu, supaya orang-orang Legio Maria itu tahu tentang masalah peristiwa-peristiwa ini, 12 peristiwa. Ya, 12 rangkaian, 20 misteri. Nah, ini sekarang ini diputuskan bahwa kalau kita peristiwa hari Senin dan Kamis, sekarang hari apa? Hari Senin, itu berarti peristiwa gembira. Dulu tuh Senin sama Kamis, sekarang Senin dan Sabtu. Peristiwa sedih, dulu itu Selasa dan Jumat, sekarang Selasa dan Jumat. Peristiwa mulia itu Rabu, Sabtu, dan Minggu, sekarang Rabu dan Minggu. Dan peristiwa terang hari Kamis. Itu mudah kok, ya pokoknya gembira dulu Senin, lalu Selasa sedih, mulia Rabu, lalu Kamis terang. Kembali lagi nanti di sana, lalu peristiwa hari Jumat sedih, lalu juga hari Sabtu gembira dan mulia. Lama-lama akan terbiasa. Tanpa melihat apapun sudah lama-lama akan terbiasa. Dan yang terakhir mau saya sampaikan di sini. Dengan adanya tambahan misteri terang, maka dalam doa Rosario kita merenungkan kehidupan Yesus dan Maria secara lengkap. Kita nggak tahu nanti ada paus siapa lagi yang mendalami ini, tapi Paus Yohanes Paulus II yang sudah saya ceritakan, ya, dia mengalami kedekatan dengan Bunda Maria. Pada saat dia ditembak oleh Mehmet Ali Aka, yang seharusnya penembak jitu itu membunuh Paus Yohanes Paulus II, dekat sekali. Nanti saya kirim videonya sama kalian, supaya dibagikan, merenung ya. Dekat sekali video itu, tapi Paus Yohanes Paulus II tidak mati. Tidak meninggal. Pelurunya dialihkan oleh Bunda Maria ke tempat yang lain yang harusnya kena jantungnya. Itulah pengalaman Paus yang dekat berdevosi. Belum waktunya meninggal. Dan ternyata dari peristiwa itu, ya, apa yang terjadi? Peristiwa itu ketika Paus ditembak, lalu Paus juga sadar, setelah itu sadar juga, dia langsung memaafkan. Maka kita sebagai orang Katolik, siapakah kita ini ya? Paus aja yang dibunuh aja, sama orang yang tidak tahu apa-apa, dibunuh, tapi dia mau memaafkan. Berkat apa? Keutamaan Rosario membuat kita mudah memaafkan. Paus memaafkan. Dan setelah Paus sembuh, dia pergi ke tempat kemenjara, ke Mehmet Ali Aka, ingin tahu, kenapa sih kamu itu mau membunuh saya? Nah, apa yang diceritakan? Paus bercerita semuanya, Mehmet Ali Aka bercerita kepada Paus, tapi yang baik adalah keutamaan Bunda Maria, dia menyimpan secara pribadi peristiwa itu di dalam hatinya, supaya tidak terjadi keributan apa-apa. Dan Paus hanya tahu peristiwa itu kenapa dia mau dibunuh, tapi dia menyimpan di dalam hati. Kadang-kadang kita juga perlu seperti Bunda Maria, seperti Paus, ada peristiwa-peristiwa. Kalau ini akan hancur keluarga kita, saya bisa menyimpan. Tapi menyimpannya dengan tulus, supaya tidak menjadi penyakit kanker. Kan jengkel terus ya. Aduh, peristiwa ini tahu, tapi jadi kita jengkel. Tapi menyimpan perkara-perkara yang paling menyakitkan pun di dalam hati kita, itulah keutamaan-keutamaan Bunda Maria. Dengan tulus, bukan jengkel, gondok. Aduh, nggak gondoknya makin tinggi lagi gondoknya. Tapi dengan tulus. Itulah keutamaan Bunda Maria. Kalau peristiwa ini saya sampaikan kepada anak saya atau istri saya, akan menjadi ramai mungkin.
Maka minta perampunan Maria, biarlah saya yang menanggung ini semua. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi harus tulus. Yohanes Paulus kedua menyimpan sampai dia meninggal tidak tahu kenapa Mehmet Ali Akta itu membunuh. Yang kita tahu sekarang ini pemberitaannya bahwa Mehmet Ali Akta ingin menjadi Katolik, ya, ingin jadi Katolik, ya, dengan peristiwa ini. Nah, doa Rosario menjadi jalan untuk menyatukan ritme kehidupan kita dengan ritme kehidupan Yesus dan Maria. Terima kasih, selamat melayani Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Romo Hilman yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Bapak Ibu, mau dites lagi sama Romo Hilman. Kalau ketemu Romo Hilman langsung ngafalin ya, takut nanti ditanya ya. Baik, terima kasih Romo untuk firman-Nya yang tentunya meneguhkan kita semua malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan malam hari ini. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sebagai orang Katolik boleh diperkaya dengan doa Rosario melalui Romo Hilman yang boleh menyampaikannya Tuhan. Buat kami Tuhan untuk semakin rindu mendoakan doa Rosario setiap hari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Katolik yang lebih dan lebih lagi mengenal Yesus bersama Bunda Maria. Bapak, Engkau yang berkati juga pelayanan Romo Hilman Tuhan, berkati juga kesehatannya dan segala pelayanannya Tuhan, sehingga Romo Hilman boleh Engkau pakai lebih heran lagi. Saat ini Bapak, kami akan mempersembahkan berapapun yang kami persembahkan dari berkat-berkat yang telah kami terima setiap hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang Maha tahu berapa ketulusan hati kami Tuhan. Ini semua boleh kami kumpulkan dan akan menjadi berkat untuk sesama kami. Sucikan dan kuduskan apa yang boleh terkumpul pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, sambil kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita angkat satu buah lagu pujian, lagu untuk menghormati Bunda kita yaitu Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Yang Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang kekasih selama-lamanya. Kita angkat pujian ini. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya
surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kepadanya. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Baik, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, silahkan multimedia. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga mau menyapa. Tadi saya mendengar ada informasi Romo Martin. Romo Martin ya? Ya, Romo Martin selamat datang. Romo berkenan maju ke depan sebentar Romo. Romo? Selamat datang ya Romo ya. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih menjadi satu sukacita bagi kami dihadiri oleh Romo Martin juga malam hari ini. Buat Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, tadi partisipan yang hadir secara online ada 100. Mungkin seharusnya lebih dari 100, tapi karena kuota kita sudah kita batasi yang sebelumnya 500, jadi menjadi 100, otomatis yang hadir secara online tidak akan lebih dari 100. Karena kami berharap Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, kita bersekutu bersama-sama secara onsite. Dan terima kasih juga yang sudah hadir malam hari ini, karena dari seksi absensi tadi menginformasikan yang hadir malam hari ini hampir 100 juga. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, karena cinta dan kerinduan kita semua, kita mau bersama-sama bersekutu. Dan setelah acara ini nanti Romo Hilman berkenan untuk menutup dalam doa dan berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang boleh kami alami pada malam hari ini, di mana Engkau sendiri telah mengutus banyak orang untuk kami juga semakin memahami peristiwa-peristiwa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantulah kami agar kami juga hari demi hari semakin memahami peristiwa-peristiwa dalam Rosario, peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang, agar menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih juga atas Bunda Maria yang sungguh menjadi teladan bagi kami untuk semakin dekat dengan Putra-Mu Yesus. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Bunda Maria, Bunda pelindung kami yakin juga bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan Putra-Mu Yesus. Oleh karena itu ya Bunda, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita, diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini persekutuan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Romo Hilman. Mari kita angkat satu buah lagu pujian. Romo Hilman mau nyanyi di depan sini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali Senin yang akan datang.